Mama sudah sampai. Yutian ini adalah. Liu Jincheng, kamu tidak ingat aku. Kamu adalah. Aku Zhao Ningli. Ningli. Benar kamu. Tidak menyangka kita bisa bertemu lagi. Kakimu kenapa? Kakiku kenapa jadi begini ya? Ini semua berkat kamu. Kok kamu masih tanya aku? Apa yang sebenarnya terjadi? Kakimu bermasalah kok bisa nyambung ke aku? Kamu memang pelupa. Tapi ini sudah tidak penting. Aku datang hari ini, khusus untuk melihatmu dalam keadaan terpuruk. Untuk melihatmu tidak punya apa-apa. Untuk bertanya padamu rasanya dikhianati. Bagaimana rasanya? Dikhianati. Siapa yang mengkhianati aku? Semakin aku dengar semakin tidak mengerti. Mama. Semua yang aku lakukan adalah untuk membuatmu menebus kesalahan yang dilakukan pada ibuku dulu. Liu Jincheng, kamu sendiri tahu apa yang kamu lakukan. Kamu seharusnya sangat paham. Ningli, kamu jelaskan. Apa yang sebenarnya terjadi? Ini sudah aku rencanakan lama. Hari ini akhirnya bisa terwujud. Untuk mengungkapkan isi hatiku. Mama. Anak dengar mama bilang. Ingat kenapa melakukan ini. Dia tidak bersalah padamu. Benar, dia bersalah padaku. Tapi dia adalah keluargamu. Apa? Dia adalah ayah kandungmu. Kamu tidak menyangka. Kamu malah hancur di tangan anakmu sendiri. Liu Jincheng ya? Kamu tidak menyangka. Bisa hancur di tangan anakmu sendiri.
Mama, apa yang sebenarnya terjadi? Cepat jelaskan padaku. Liu Jincheng kok bisa jadi ayahku. Jangan buru-buru. Jangan buru-buru. Kalian pasti penasaran apa yang terjadi. Benar kan? Biar aku ceritakan dari awal. Bos, ambilkan 2 botol. Baik-baik, ini uangnya, ini 2 botol untukmu. Terima kasih, silakan datang lagi. Cantik sekali. Jincheng, lihat ke sana, bagus banget. Ia lihat lagi ke sana. Ningli, aku akan pergi. Jaga dirimu. Tapi beberapa bulan berlalu. Aku masih belum bisa menemui Jincheng. Pada saat itu, aku menyadari bahwa aku sudah hamil anak Jincheng. Lalu aku memutuskan untuk pergi ke Jinyutang mencari Jincheng. Karena aku tidak punya banyak uang. Di perjalanan aku bekerja serabutan dan mengumpulkan barang bekas untuk menabung ongkos perjalanan. Butuh waktu lebih dari 2 bulan. Baru akhirnya aku bisa menemukan keluarga Liu. Tapi aku tidak menyangka. Ketika aku tiba di rumah Liu, aku melihat dengan mata kepala sendiri Liu Jincheng sedang menikahi orang lain. Aku sangat tidak terima. Lalu aku mengejar iring-iringan pengantinnya. Ingin menghentikannya. Aku ingin memberitahunya bahwa aku mengandung anaknya. Aku juga ingin memberitahunya. Aku selalu menunggunya. Ketika aku terbangun di rumah sakit, aku tahu aku tidak bisa berdiri lagi. Selamanya tidak akan bisa berdiri lagi. Jincheng, semua yang kau lakukan padaku, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Liu Jincheng, kau pasti tidak menyangka. Dulu kau meninggalkanku, malah menyebabkan hasil seperti ini. Ini semua kesalahanmu sendiri. Ini balasan yang pantas untukmu. Bagaimana kau bisa membuktikan Yutian adalah anak Jincheng? Bagaimana kau bisa membuat kami percaya? Setiap kata yang kau ucapkan adalah benar. Jincheng, kau sendiri yang bilang. Tidak seharusnya tidak seperti ini. Ibu katakan padaku ini semua tidak benar. Ibu, bagaimana kau bisa melakukan ini padaku? Aku anak kandungmu. Liu Jincheng adalah ayahku. Kamu bilang dia yang membunuh ayahku. Aku akan memberitahumu bahwa dia adalah ayah kandungmu. Masih tega kamu melakukannya. Apa yang hilang bisa kembali.
Untuk membuktikan kalian benar-benar hubungan ayah dan anak, aku menyuruh orang melakukan tes DNA kalian. Fakta ada di sini. Menyesalkan. Sudah terlambat. Inilah akibatnya kamu meninggalkanku dulu. Menghancurkan kebahagiaan hidupku. Ningli, kamu salah. Kamu salah besar. Aku salah. Salahku adalah takdir membuatku mengenalmu. Takdir membuatku mencintaimu dan mengandung anakmu. Anakku tidak salah, yang salah adalah kamu. Jincheng, kejadian dulu. Kamu sendiri yang ceritakan padanya. Ningli, kamu salah paham padaku. Ayah pelan-pelan. Pelan ya? Ayah pelan-pelan ya. Dulu begitu, aku menyelesaikan urusan perusahaan. Langsung aku bicarakan dengan keluarga. Tentang ingin menikahi Ningli. Tapi karena ayah saat itu sakit dirawat di rumah sakit, hal itu jadi tertunda. Sampai ayah keluar dari rumah sakit, aku langsung mencarimu. Dorong lebih kuat. Bisa ya bisa. Cantik kan ibu, lihat. Baik, pergi sana. Terima kasih ayah. Cepat. Pergi sana. Tapi tidak pernah terbayangkan ketika aku sampai. Aku tidak bisa menemukanmu lagi. Menanyakan banyak orang tapi tidak ada yang tahu keberadaanmu. Aku pun pergi dengan sedih. Setelah pulang ke rumah, aku setiap hari murung. Merindukan Ningli. Orang tua melihatku seperti ini, baru memutuskan untuk mencarikan aku istri. Agar aku melupakan Ningli. Ayo nak makan. Aku sama sekali tidak tahu kamu akan mencariku. Kalau aku tahu, aku juga nggak akan nikah. Oh begitu ya? Jincheng, kenapa kamu nggak pernah bilang sama aku? Aku kok sama sekali nggak tahu. Hui Min. Aku rasa itu masa lalu yang nggak enak diingat. Jadi aku nggak pernah bahas lagi. Ningli, kamu salah paham sama aku. Ini nggak benar, ini cuma karangan kalian. Ini nggak benar. Anakku nggak pernah bohong sama kamu. Setiap kata yang dia ucapin itu benar. Dia bukan tipe orang yang tega ninggalin orang. Cincin ini Jincheng yang beliin buat kamu. Dia nggak bisa nemuin kamu. Pulang ke rumah, aku simpan cincin ini. Aku takut dia lihat cincin ini terus ingat sama kamu. Aku sama bapaknya juga nggak berani ngomongin ini di depannya. Bahas soal ini. Jincheng,
Ningli, kamu lihat baik-baik. Ini cincin tunangan yang dulu aku beliin buat kamu. Aku yang salah aku. Iya. Ningli, kamu benar-benar nggak ngerti. Mama Ningli, kakak. Mama, kakak, mama. Bangun, Mama. Huimin, aku sama Ningli emang pernah pacaran. Tapi itu semua udah berlalu. Siapa sih yang muda nggak pernah pacaran? Betul nggak? Apalagi setelah kita nikah. Aku nggak pernah ngelakuin hal yang nggak bener sama kamu. Kamu bener-bener nggak bisa nerima kalau aku pernah cinta sama orang lain. Ya udahlah. Iya juga sih. Tiba-tiba ketahuan kalau Yutian itu anak aku sama Ningli. Anak kita. Pasti kamu nggak bisa nerima. Tapi aku juga nggak bakal karena ini ngebiarin kamu sama Minping. Ini aku minta kamu percaya. Udah nggak usah ngomong lagi. Kamu ngomongnya bener, siapa sih yang nggak punya masa lalu? Siapa yang muda nggak pernah pacaran? Semua itu aku ngerti. Lagi pula, kita sudah menikah selama lebih dari 20 tahun. Meski tidak ada gairah, masih ada ikatan keluarga. Apalagi kamu adalah suami dan ayah yang baik. Lalu mengapa? Mengapa kamu begitu sedih? Kalau ada yang mengganjal, katakan saja. Kalau mau memukul atau memarahi, aku lakukan saja. Kalau ada yang kamu inginkan, bilang saja padaku, oke? Jin Cheng, aku memang terpukul. Zhao Ningli. Dia seorang wanita. Aku berusaha memahami perasaannya. Dalam keadaan hamil dia datang mencarimu. Karena salah paham dia melewatkanmu. Tapi demi mengejarmu kembali, dia sampai lumpuh. Tapi dia masih begitu kuat. Berjuang keras melahirkan anak itu. Dan membesarkannya. Berapa banyak kesulitan yang dia alami selama ini. Aku benar-benar tidak berani membayangkannya. Kalau dipikir-pikir lagi, perasaannya padamu aku rasa berubah dari cinta menjadi benci. Itulah sebabnya dia menyuruh Yutian menargetkan keluarga Liu. Tidak sulit dimengerti, ada alasannya. Kalau dipikir lagi sikapku terhadap anak, aku benar-benar merasa dia tidak mudah, sungguh tidak mudah. Apakah kamu benar-benar berpikir begitu? Kamu tidak membencinya. Kamu tidak membencinya karena serangkaian balas dendamnya yang membuat keluarga Liu kehilangan segalanya.
Aku tidak ingin membencinya. Apalagi dia sudah menyadari kesalahannya. Sebenarnya kebencian di antara kita sudah menyebabkan terlalu banyak luka. Meskipun Jin Yutang hari ini mendapat pukulan dari berbagai pihak. Tapi aku percaya, selama kita punya kesehatan, Kita punya keyakinan. kita pasti bisa memulihkan bisnis keluarga. Hui Min, aku benar-benar sudah pikun. Kukira kamu akan cemburu dan marah. Ternyata kamu begitu memahami dan memaafkannya. Hui Min, kamu benar-benar wanita yang hebat. Istri yang membuatku bangga. Jin Cheng, apakah kamu pernah memikirkan bagaimana kamu akan mengatur mereka di masa depan? Sebenarnya Ningli sudah menghilang selama lebih dari 30 tahun. Sekarang tiba-tiba kembali. Yutian kembali menjadi anakku. Semua ini datang terlalu tiba-tiba dan cepat. Aku belum sempat memikirkan hal-hal ini. Kamu pikirkan baik-baik. Atur mereka dengan baik. Ibu, anak kamu tidak akan ada masalah. Jangan tinggalkan aku. Ibu tahu suatu hari ibu akan meninggalkanmu. Tapi tidak menyangka lebih awal. Ibu. Liu Jincheng, selama bertahun-tahun ini, aku bertahan dengan membencimu. Dengan merencanakan satu persatu rencana untuk menghancurkanmu. Bertahan? Sekarang aku akan mati. Aku tidak takut mati. Yang aku khawatirkan adalah anakku. Seperti aku dulu yang tidak punya tempat bergantung. Tidak punya rumah. Kamu tidak perlu khawatir. Aku akan merawatnya dan juga merawatmu. Aku dan Hui Min sudah berdiskusi. Justru Hui Min yang mengingatkan aku untuk merawatmu dengan baik. Kamu tidak membenciku. Ningli, kita sama-sama perempuan. Penderitaanmu aku mengerti. Bagaimana aku bisa membencimu? Lagi pula, dulu aku tidak tahu kamu dan Jin Cheng punya perjanjian nikah. Kalau tidak, aku tidak akan menikah dengannya. Sekarang sudah terlambat membicarakan ini. Tapi aku masih sangat berharap bisa membantu kalian sedikit. Liu Jincheng, aku salah. Kamu punya istri yang baik di sampingmu. Selama ini aku berusaha untuk memancingmu. Aku sangat salah. Tolong terima doaku. Semoga kalian hidup bahagia sampai tua. Aku punya satu permintaan. Lupakan apa yang telah kita lakukan. Biarkan anak ini kembali ke keluarga. Jin Cheng, kita akui saja. Tentu ini pasti. Terima kasih. Yutian Hui Min akan menjadi ibumu.
Kamu harus berbakti padanya ya. Aku tahu. Ayo. Cepat berlutut untuk nenek, ayah, dan ibumu. Cepat. Ibu, aku tahu. Nenek. Ayah. Ibu. Yutian. Bangunlah. Ayo cepat bangun. Ningli lebih baik segera ke rumah sakit. Tidak, aku tahu kondisi tubuhku sendiri. Terima kasih. Ibu Ningli. Ibu. Ningli, jangan tinggalkan aku. Jangan tinggalkan aku, jangan tinggalkan aku. Yutian panggil kakek. Kakek. Tampaknya langit tidak tega pada kita. Mimping sudah kembali. Yutian juga sudah kembali ke keluarga. Kamu bisa tenang sekarang. Kakek, sebelumnya aku melakukan banyak hal buruk. Semua salahku, aku terlalu impulsif. Melakukan banyak hal yang tidak masuk akal. Setelah aku selesai mengurus urusan ibuku, aku pasti akan berusaha keras untuk membangkitkan kembali Jin Yutang. Kamu tidak perlu khawatir. Aku pasti akan merawat semua orang untukmu. Sebenarnya Jin Yutang bisa seperti ini. Semua salahku. Aku terlalu serakah. Aku diam-diam menjual semua anggur Jin Yutang. Kemana kamu menjualnya? Ke beberapa provinsi terpencil dan beberapa lapak sementara. Jadi di pasaran kalian tidak akan melihat anggur Jin Yutang. Dan aku menjualnya dengan harga setengah dari harga pasar. Jadi untungnya banyak dan cepat terjual. Ditambah lagi ada anggur Yumentang. Akhirnya untungnya tidak sedikit. Yumentang, apa hubungannya dengan Yumentang?
Yumentang mendapatkan resep rahasia. Dan mereka juga memproduksi anggur sendiri. Sebenarnya selain ingin mencari uang, mereka lebih ingin menghancurkan Jin Yutang. Jadi mereka juga bekerja sama denganku. Tujuannya adalah untuk mendapatkan pasar Eropa dan Amerika. Kuoyong mereka juga tertipu olehmu. Ya. Jadi sekarang semua uangku adalah uang Jin Yutang. Sudah kupikirkan. Aku akan mengembalikan semua uangnya kepada kalian. Kuharap uang ini bisa membangkitkan kembali Jin Yutang. Kamu ngapain sih? Enggak apa-apa. Yinan, sebenarnya aku harus minta maaf sama kamu. Tapi sekarang ngomong ini juga nggak ada gunanya. Aku dulu terlalu gegabah karena urusan ibuku. Membuat mataku dan hatiku tertutup. Dan melakukan banyak hal yang menyakiti kalian semua. Hari ini di depan kalian semua. Di depan almarhum kakek. Aku akan bersujud padamu. Yutian. Kak, jangan gini dong. Yutian yang sudah berlalu biarlah berlalu. Jangan dipikirin lagi. Sekarang yang paling penting adalah bangkit lagi. Dan membangkitkan kembali Jin Yutang, ngerti? Aku ngerti. Liu Minping Zhao Yutian. Kalian senang-senang mengakui leluhur, tapi malah membuatku jadi begini. Kamu kok datang? Ayahku menyuruhku khusus menjemput kalian. Dia mau mengajak kalian makan. Silakan, jangan sungkan-sungkan. Silakan. Ketua direksi, maaf merepotkan. Jangan bilang begitu. Bapak bisa datang makan bersama kami. Ini suatu kehormatan bagiku. Mr. Wang, saya menghormati Anda dengan segelas. Baik. Ayo. Mr. Liu, Anda terlalu baik. Sebenarnya hari ini, aku mengundang kalian semua. Makan bersama. Ada beberapa hal yang ingin ku minta maaf. Aku dan Yinan mengambil keputusan sendiri. Memutuskan beberapa hal. Apa itu? Yinan, ini ide kamu. Kamu yang jelasin ke mereka. Nenek paman bibi begini. Sebelumnya Jin Yutang dalam krisis. Meskipun kalian menolak bantuan kami, tapi aku dan ayahku merasa membiarkan toko tua 100 tahun ini bangkrut sangat disayangkan. Jadi setelah berdiskusi dengan ayahku, putuskan untuk membeli kembali dari perkebunan anggur, pabrik, dan rumah tua kalian. Semuanya. Dengan bantuan Ming Wei, sekarang hampir terkumpul semua. Benarkah? Tentu saja benar. Rumah tua saya. Ibu jangan terlalu bersemangat. Mr. Wang, saya sangat berterima kasih kepada kalian. Terima kasih banyak, tidak perlu terlalu formal. Ibu, apakah ada yang tidak nyaman? Ibu jangan menangis, ada apa? Saya pikir di usia saya yang sudah tua ini, sekarang punya cucu lagi, dan menantu lagi. Saya senang
Kalau senang seharusnya tertawa, kenapa menangis? Ya, saya benar-benar pikun. Harusnya tertawa. Apa yang kamu katakan? Yutian, kamu sedang memikirkan apa? Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ayo semua silakan pakai, silakan pakai. Silakan pakai. Ketua, kamu sudah membantu kami melakukan banyak hal. Kami tidak tahu bagaimana cara berterima kasih padamu. Ayo, saya angkat gelas untukmu. Ayo, ayo semua, ayo bersama-sama. Kita semua bersama-sama. Ayo, ayo. Ayah, nenek, paman, bibi. Saya dan Mingwei akan pergi dulu. Baik-baik. Pergi. Kamu lihat Yinan benar-benar pria baik. Bukan begitu. Adik kakak melihat kamu menemukan pria baik seperti Yinan. Di hati kakak benar-benar senang untukmu. Sebelumnya kakak sebenarnya melakukan banyak hal yang salah padamu. Dan menyakitimu. Tapi menyatukan kamu dan Yinan adalah hal yang benar. Saya meninggalkan Cai Fen. Sekarang saya tidak bisa menemukannya. Saya sangat ingin menjelaskan padanya. Saat itu saya benar-benar bersikap buruk padanya. Cai Fen, dia. Pergi cari dia. Aku dulu begitu kejam sama dia, sengaja ngomong kasar buat nyakitin hatinya. Sekarang aku malu buat ketemu dia lagi. Kalau kamu beneran cinta sama dia, ngapain mikirin gengsi? Apalagi waktu ibu kamu mau meninggal, dia bilang, kamu harus tebus semua kesalahan dengan cinta. Mimping gimana ini? Jangan sembarangan ngasih saran. Cai Fen itu hatinya jahat. Mereka putus juga bagus, biarpun nanti dia yang nyakitin. Aku bilang, Huimin, kamu ini orang tua gimana sih? Kok bisa-bisanya ngomongin anak sendiri di belakang? Apa aku salah ngomong? Huimin, bukan maksud ibu ngomong. Cai Fen juga udah jadi cucu ibu bertahun-tahun. Sifat aslinya baik, mana mungkin ibu nggak tahu. Kamu terlalu keras sama dia. Ibu. Sekarang beneran cuma aku sendiri. Yinan sama Hanyan udah bareng. Yutian balik ke keluarga Liu. Tinggal aku sendiri. Mereka tega-teganya gini sama aku. Pergi sana, keluar. Jangan ganggu aku. Ibu Hanyan, ibu. Mr. Liu, Mrs. Tang, nenek. Hanyan, Cai Fen gimana? Tangannya sedikit terluka tapi nggak apa-apa. Cuma dia nggak mau ketemu orang. Barusan kita juga diusir sama dia. Anak ini beneran. Maaf ya, maaf. Boleh aku masuk lihat dia? Ayo, ibu. Cai Fen, ibu datang. Biar ibu lihat kamu luka di mana, nak, kamu luka di mana. Biar ibu lihat, keluar. Jangan gini, Cai Fen. Jangan gini, nak, ibu mau ngomong sama kamu. Apapun kata orang tentang kamu, tapi di hati ibu kamu selalu jadi anak kesayangan ibu. Aku bilang keluar-keluar. Cai Fen. Aku tahu kamu benci sama ibu. Ibu ngerti-ngerti perasaan kamu.
Nggak apa-apa. Yang penting kamu selamat. Dan hidup bahagia. Selamanya. Selamanya tidak memaafkan Mama. Tidak apa-apa. Chai-Fen. Chai-Fen, Mama mohon padamu. Tolong jangan sakiti dirimu lagi ya. Jangan lakukan hal bodoh lagi ya. Mama tahu. Mama tahu kamu anak yang baik hati. Jika hari ini kamu benar-benar menyakiti Hanyan dan Yutian, pasti hatimu tidak enakan. Kamu juga akan menyalahkan dirimu sendiri kan? Chai-Fen, Mama tahu kamu anak yang baik hati. Di hatimu sebenarnya tidak seperti itu. Kan keluar? Aku bilang sekali lagi. Keluar-keluar. Mama kenapa? Kenapa bisa begini? Tidak apa-apa, sakit tidak? Aku bilang terakhir kali. Kalian berdua cepat keluar. Meskipun kamu sangat membenciku, jangan sampai menyakiti Mama. Jangan bilang lagi, jangan bilang lagi. Aku akan mengantarmu untuk diobati. Tidak ada masalah besar, hanya luka luar saja. Terima kasih dokter. Tidak apa-apa. Mama, aku akan mengantarmu pulang dulu. Tidak apa-apa. Jangan begini. Kakak dia sekarang seperti ini kecuali dia sendiri yang sadar. Kalau tidak, siapapun tidak bisa meyakinkannya. Terhadap ibu kandungnya sendiri sampai tega seperti ini. Anak ini benar-benar sudah tidak bisa diselamatkan. Bukan orang seperti itu. Dia tidak sejahat yang kamu pikirkan. Chai-Fen, dia anak yang baik hati. Sebenarnya waktu Chai-Fen kecil, dia juga anak yang baik hati. Kecilnya baik hati. Tidak berarti besar nanti juga akan baik hati. Chai-Fen selama ini sudah berbuat banyak kejahatan. Dia sudah menyakiti banyak orang. Hui Min ngomong-ngomong. Chai-Fen menjadi seperti sekarang ini. Juga ada tanggung jawabmu. Apa yang kamu bilang, bagaimana bisa ada tanggung jawabku? Jin Cheng benar. Waktu makan di rumah mertua aku sudah mau bilang. Ternyata Chai-Fen melakukan hal bodoh seperti itu. Aku tidak pernah menyuruh Chai-Fen untuk melakukan hal yang kejam dan tidak bermoral seperti itu. Sejak Mimping hilang, apakah kamu pernah memberinya wajah yang baik setiap hari menyalahkannya? Coba pikirkan. Seorang anak yang tumbuh dalam kemudahan, dengan anak yang tumbuh dalam kesulitan. Psikologisnya berbeda. Itu karena aku sedang tidak mood, jadi aku sedikit kasar padanya. Tidak bisa sepenuhnya menyalahkanku, hanya sedikit kasar. Waktu itu Chai-Fen sangat ingin membuatmu senang. Tapi kamu selalu membuatnya kecewa. Apapun yang dia lakukan, kamu selalu menemukan alasan untuk memarahinya. Jika kamu memberinya lebih banyak cinta, lebih banyak perhatian, lebih banyak pengampunan, dia tidak akan sampai seperti ini. Hanyan? Ma. Maaf? Jika saja aku tidak begitu egois. Meskipun aku tidak bisa melindunginya. Aku seharusnya tidak membuat pilihan seperti itu, ini semua salahku. Tapi aku tidak bisa melihat Chai-Fen mengalami kecelakaan lagi, aku tidak bisa membiarkannya terluka. Kalau tidak, Ma tidak apa-apa. Kakak dia tidak akan ada masalah lagi, kamu tenang saja.
Dia akan baik-baik saja. Kita semua akan mencintainya. Memberinya lebih banyak cinta. Perlahan dia akan sadar. Kamu mau apa? Mamamu lah. Biarkan dia tidur lebih lama. Hari ini aku ingin bicara denganmu. Setelah selesai aku akan pergi. Aku tidak akan merepotkanmu. Ayahmu ini mungkin sudah terlalu banyak berbuat jahat. Tuhan tidak suka padaku. Jadi dia mengambil kedua kakiku. Agar aku tidak minum lagi. Tidak berjudi lagi. Itu dua kebiasaan burukku. Yang membuat mamamu menderita. Dia sudah menderita sejak menikah denganku sejak muda. Tidak pernah merasakan hari yang bahagia. Ketika kamu lahir, aku bertaruh dan minum. Masih berhutang. Ibumu takut aku menjual kamu. Jadi aku mengantarmu ke rumah Liu. Dia menangis di sana sepanjang hari. Menangis dan memanggil namamu. Ibumu dia tidak mudah. Kau bisa membenciku. Bisa memukul saya, bisa memarahi saya. Tapi kau jangan pernah menyalahkan ibumu. Jangan salahkan dia. Aku pergi putriku. Aku benar-benar retribusi. Tutupi dia. Jangan biarkan dia membeku. Anda harus lebih berhati-hati.
Huimin, aku sudah memikirkannya. Chai Fen dibesarkan oleh tangan kita sendiri. Kami memiliki tanggung jawab untuknya. Kita tidak bisa melakukan ini lagi. Mengawasinya jatuh. Huimin, aku sudah bicara dengan ibu. Besok kita akan pergi ke rumah sakit. Katakan padanya dia akan selalu menjadi putri dari keluarga Liu. Saya tidak ingin meninggalkan Chai Fen di rumah. Aku hanya takut apa yang dia lakukan untuk menyakiti Min Ping. Bagaimana jika itu benar? Aku tidak tahan lagi. Kau tahu apa yang terjadi? Kau harus percaya pada Chai Fen. Sifatnya baik. Sebenarnya kita juga punya kesalahan. Saya pikir selama kita memberi Chai Fen lebih banyak cinta, kebencian di hatinya akan berakhir. Berjanjilah padaku untuk menerima anak ini. Bisakah kau menerima putri ini? Saudara belum tidur terlambat. Aku tidak bisa tidur. Ini tentang hari ini. Min Ping, kau mengatakan sesuatu hari ini hanya untuk membiarkan dia tahu. Kita semua akan memberinya cinta. Saya pikir suatu hari dia akan bangun. Saudara, jika Anda ingin memberikan kompensasi dengan cinta, lebih baik itu. Chai Fen, Chai Fen, Chai Fen. Jangan bergerak, jangan bergerak, jangan bergerak, jangan bergerak. Chai Fen, adalah hari besar Anda hari ini. Ayah, ibu, dan orang tua kandungmu. Kami ingin memberimu hadiah besar. Apakah kamu mau menerimanya? Apa yang Anda katakan? Ibu Chai Fen minta maaf padamu. Ibu dulu tidak pernah menganggapmu sebagai anak kandung. Itu karena ibu terlalu egois.
Hanya tahu mencintai anak kandungnya sendiri, tidak mengerti cintamu pada ibu. Dan tidak merasakan perhatianmu pada ibu. Chai-fen, beri ibu kesempatan lagi ya. Biarkan ibu mencintai dan menyayangimu dengan baik. Anak ibu juga salah. Dulu apapun yang terjadi, seharusnya ibu menjagamu dan tetap di sisimu. Tidak seharusnya mengirimmu ke tempat yang jauh dari ibu. Ibu tahu ibu salah. Maaf, nak. Chai-fen, sekarang kamu punya dua ibu. Saya. Mari kita bersama mencintai dan menyayangimu. Dan saya. Kamu datang untuk apa? Orang yang paling tidak ingin aku temui adalah kamu. Chai-fen, aku tahu semua ini adalah kesalahanku. Aku sebelumnya terlalu egois dan tidak berpikir jernih. Tidak punya pilihan selain memanfaatkanmu untuk banyak hal. Pasien kritis harus dicatat di samping tempat tidur. Aku juga tahu dengan sifatmu kamu tidak akan mudah. Tidak akan mudah memaafkanku. Jadi, kamu lihat kami membawakan hadiah ini untukmu. Semoga kamu bisa mengerti perasaanku. Ayo. Chai-fen, aku bersedia menggunakan seluruh hidupku untuk menebus kerugian yang telah aku buat padamu. Apakah kamu mau memberiku kesempatan ini? Apa gunanya kamu mengatakan ini? Aku tidak akan pernah melupakan semua yang telah kamu lakukan padaku. Chai-fen, kamu masih ingat? Saat ulang tahunmu, Aku memberimu liontin burung biru. Chai-fen, aku masih ingat pernah berkata, aku berharap kamu bisa mewujudkan impian dan keinginanmu. Jika kamu mau. Aku adalah burung biru itu. Aku akan selalu menemanimu. Maukah kamu menikah denganku? kakak setujulah dengan kakak laki-lakimu. Kalau kamu tidak mau menerimanya lagi, aku sebagai adiknya tidak tahu kapan bisa menikah dengan Yinan. Ya, kita butuh bantuanmu saat kita menikah nanti. Jangan buat aku menunggu terlalu lama.
Chai Fen, kamu tahu tidak? Nenekmu sudah menunggu di depan pintu. Menunggu kamu menerima. Chai Fen, pulanglah. Nenek. Anak baik. Nenek. Jangan menangis. Nenek, maafkan aku salah. Nenek, aku salah. Mama, maafkan aku. Papa, maafkan aku. Hanyan, maafkan aku. Yinan, maafkan aku. Mama, papa, aku salah. Aku tahu aku salah, maafkan aku. Chai Fen, jangan bicara lagi, pulanglah. Kita Jin Yutang. Tidak bisa kehilangan manajer PR, sepertimu, tahu tidak? Lagi pula, bukankah kamu sudah berjanji pada kakek untuk menjaga dengan kuat bisnis keluarga Jin Yutang? Bukan begitu, orang Jin Yutang harus bersatu dan bekerja sama. Mengangkat lagi nama Jin Yutang. Memberi kejutan pada dunia, bukan begitu? Papa, kamu benar-benar merasa aku masih keluarga Liu. Kamu menikah denganku, bukankah kamu sudah keluarga Liu? Chai Fen lihat Yutian sudah berlutut sampai kakinya mati rasa. Kasihanilah dia, terimalah dia. Ayo. Setelah ini kamu milikku, ayo. Bagus sekali, kakak akhirnya menerima. Setelah ini harus panggil kakak ipar. Ya, kakak ipar. Kalau kakak menyakitimu nanti, harus bilang padaku, aku akan membantumu. Jangan menangis. Benar, taruh anggur di sana, taruh di sana, benar. Luruskan. Kacanya agak kotor. Chai Fen capek ya, pindahin anggur. Ayo. Tidak apa-apa. Aku ambilkan air untukmu. Lihat-lihat, baru gitu namanya suami yang baik. Belajar dong. Dia malah masih ambil tisu. Aku udah siapin 1 bungkus nih, tungguin kamu. Calon istriku. Kamu berkeringat, aku sedih lihatnya. Sini biar aku lapin. Kenapa kamu terus berdiri? Dokter bilang jangan berdiri terlalu lama, nggak baik buat kakimu. Nggak apa-apa, Bu. Dokter juga bilang aku harus banyak bergerak, tenang aja.
Tunang aja Bu, aku jagain gak bakal bikin dia capek. Sini minum air. Oke, taruh sini aja. Jin Cheng, lihat nih. Dengan sedikit perbaikan kayaknya udah cukup. Udah cukup di kilang anggur. Malam ini bisa mulai isi ulang stok. Aku juga udah hubungi beberapa mantan karyawan. Mereka rindu sama masa lalu. Mau balik kerja lagi, baguslah. Besok grand opening pasang papan nama lagi. Kayaknya tenaga kerja udah cukup. Bagus banget. Aku masih ingat waktu Jin Yutang. Toko 100 tahun buka pertama kali. Betapa meriahnya waktu itu kuoyong mereka. Sampai khusus pulang dari luar negeri buat gabung sama kita. Kalau mereka tahu kita besok buka lagi dan pasang papan nama, nggak tahu ya mereka mau balik lagi nggak. Bu, kalau kuoyong mereka balik, jangan usir mereka ya. Sudah banyak yang kita alami. Ibu ngerti. Asal kuoyong mereka mau bersatu, bikin Jin Yutang sukses. Keluarga tetap keluarga. Keluarga harusnya selalu bersama. Itu juga keinginan ayahmu. Jin Cheng, tugas ini aku serahkan ke kamu. Kamu cari mereka dan ajak balik. Oke. Nenek, aku tahu mereka di mana. Di mana? Mereka di mana? Nenek, waktu Liu Xiang kesusahan dia datang ke aku. Dia bilang keluarganya dikejar penagih hutang sampai harus ngumpet di pinggiran kota. Jadi mereka pasti di rumah pertama ayahmu. Jin Cheng, cepat cari mereka. Mama, Bilang pada mereka kalau mereka mau kembali. Kita tidak akan memendam dendam. Jin Yutang masih punya saham mereka. baik. Mama, kalau kuoyong mereka kembali, kita gabungkan Jin Yutang dan Yumentang. Daripada nama merek kita ganti jadi Jin Yumentang. Jin Yumentang? Bagaimana menurut kalian? Bagus, nama yang bagus. Jin Yumentang bagus kan? Bagus-bagus. Selamat datang semuanya. Datang ke acara pembukaan Jin Yumentang kami. Sekarang mari kita sambut orang yang paling kita hormati, Nyonya Ye Shuang, untuk memberikan sambutan. Terima kasih, terima kasih. Jin Yutang telah melalui perjalanan panjang, melewati banyak rintangan. Terima kasih atas dukungan kalian semua. Hari ini Jin Yutang naik ke level yang lebih tinggi. Berganti nama menjadi Jin Yumentang, dengan sukses dibuka dan resmi berdiri. Bagus-bagus. Sekarang izinkan saya memperkenalkan generasi keempat penerus Jin Yumentang. Liu Yutian. Terima kasih Sang Chaifen. Liu Minping. Wang Yinan. Liu Xiang. Bagus-bagus. Mari kita semua saksikan bersama. Generasi keempat penerus Jin Yumentang meresmikan papan nama Jin Yumentang. Angkat bagus, semoga sukses besar. Baik.